kita nggak bisa mengajak dia untuk masuk ke dalam tubuh kita karena dia bukan seutuhnya sosok jin. Iya. Tapi dia setengah manusia, setengah jin, teman-teman. Bisa dikatakan siluman ya. Siluman. Dan lagian ya kita rugilah. Sosok seperti itu sengaja kita masukkan. Ya paling tidak kita tetap harus bersabar. Tapi kita udah nyampe di sini, Mas Doble. Kekhawatiran saya terhadap Bento tuh masih ada. Jadi iya. Kita mumpung masih siang, jadi ya kita pelan-pelan saja membujuk agar dia memberikan jalan. Ini nih teman-teman ya, yang kita selalu bayangkan kalau anak-anak asuh kita itu ke hutan sendiri ya. Contohnya seperti Bawor, Adul, terus si Bento juga yang sudah pernah hidup bersama kami bareng-bareng. Jadi kita udah anggap mereka keluarga. Jadi rasa kekhawatiran kami itu ya bisa dikatakan berlebihan ya. Tapi ya wajar lah ya. Wajar. Kalau kadang kita kecolongan memang. Iya. Ya orang kita nggak 24 jam nungguin mereka sih. Coba ini lagi Mas Imam. Bujuk lah. Jangan pengen mari apa ora? Menengot ye cilik nang kowe engko. Iya. Jadi sampean ora kangelan. Ya. Aku lewat ya. Lewat. Oli apa ora lewat? Jenengan mincer mending nang lewat. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kayaknya bener-bener roli. Aduh, ya percuma nek dewek kur bolak-balik dokter. Ya wis lah, nek nyenengan orang izin aja suara papa. Aku ngeliat jalan dia. Terus ngono bodoh. Nih padahal manuke tambah gede. Lewat jalannya tok roli. oke, Mas Imam. Orang lewat ngene, masa lewat dari ngene dalan jurang. Ya daripada Gimuk ngene ya jurang juga kayak. Masalah baru takutnya dia pasti ketika dia kita bisa tangani, pasti dia ngasih kabar ke teman-temannya. Iya ya. Kan jadi kita repot, bukan niat mengganggu apa yang di sini isinya. Ya terpaksa lewat ya dalan jurang-jurang iki lah. Paling lewat ngono ge mengko dalan ge musim lewat kan kayak anak turunan men gampang. Oh iya. Ya kan. Ya wis aku ora lewat ngene, lewat dalan dia. Iya Mas Pak. Iyalah. Ini teman-teman, dia muncul kembali, kemungkinan dia marah nih sama kita Mas Doble. Iya. Padahal kita udah lewat jalan lain loh teman-teman, masih tetap aja dihadang. Ini nggak bisa di zoom ya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Doble? Kita ngobrol aja lagi. Ini soalnya Keinginan dia tuh. kita udah lari-lari bolak-balik kayak percuma ya. Walaupun kita udah nggak ngelewatin jalannya dia, tapi dia masih nggak terima. Aku sore lewat jalannya. Aku harus lewat mana? Jalan mana? Lainnya maning. Ngapa ngadang ngono? Sekarang ngon tempatnya mau baik kan? Paling ngon tempatnya dewek. Nanti kita ke sana secara lagi pasti dia ngadang lagi Mas. Iya, takutnya kayak gitu dong. Marah mungkin kita terlalu merayu memaksa. Ya mungkin kita udah terlanjur masuk ke wilayahnya dia, mungkin dia udah terlanjur nggak terima. Ini gimana? Masa kita harus? Nah itu kita yang sebenarnya kalau kayak gini kita buang-buang waktu ya. Iya.
kita lakukan dampaknya juga nanti nggak bagus. Iya. Oke, langsung kue maring gue. Kawasane koning di cane. Aku harus liwat dalan berbeda. Astagfirullah. Betul. Arep njaluk kapat. Wis. Gue. Buru maning kok. Astagfirullah. Astagfirullah. Tahan ya, Mas ya. Allah, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Eyang dengan berkenan untuk berkomunikasi dengan saya dan masuk ke raga ini. Ada apa sebenarnya? Jadi begini Yang, tadi saya lewat jalan yang sebelah sana dihadang oleh sosok yang menurut kami itu siluman. Nah, ketika kami minta izin, kami tidak diperbolehkan, malah kami dikejar. Terus menghadang lagi, terus dikejar lagi, dihadang lagi. Sosok berwujud seperti apa yang kalian temui? Oh, apa ya? Ya seperti besarnya ya kurang lebih seperti saya, lebih tinggi lagi. Tapi dia ini yang apa? Mempunyai alat kelamin yang besar, panjang yang. Apakah jenengan kenal? Benarkah kalian bertemu dengan sosok itu di sana? Iya benar Yang. Kami dihadang, kami nggak dikasih jalan untuk melewatinya, malah kami dikejar-kejar. Makanya saya lewat jalan lain ini cukup jauh Yang. Percuma saja. Kenapa? Kalian jika sudah bertemu dengan sosok itu, tidak akan pernah kalian diberi jalan. Tapi kenapa kalian bisa sampai di tempat ini? Kalian bisa lolos. Sebelum-sebelumnya, manusia-manusia yang melewati wilayah di sana tidak akan pernah keluar dengan selamat. Loh, berarti mereka meninggal di situ? Kok keluar nggak sampai selamat? Dibinasakan oleh sosok itu. Oh, astagfirullahaladzim, sejahat itu ya. Memangnya Eyang mengenal sosok itu? Asal mula atau ceritanya? Asal mula sosok itu adalah dari bangsa kalian. Ya, saya tahu. Terus kenapa bisa jadi seperti itu Yang? Dia menginginkan satu tujuan, untuk memuaskan apa yang dia kehendaki. Tapi kenapa dia jadi seperti itu? Apa dia melakukan hal-hal yang membuat dia dikutuk atau apa gitu loh? Sebenarnya itu bukan kutukan. Dan sebenarnya jika dia menginginkan kembali sempurna seperti manusia biasa, itu akan bisa saja. Pada awalnya, yang sudah saya katakan tadi, karena ada keniatan yang dia kehendaki, dia mempunyai perjanjian dan berhubungan dengan bangsa seperti kami dari golongan hitam. Oh, jadi seperti itu. Terus sebenarnya apa yang dia inginkan memang bisa mau melakukan perjanjian sampai berhubungan? Kesaktian, kekayaan yang dia inginkan. Dia berhubungan badan dengan sosok yang berada di bukit sana. Dia menginginkan kekayaan, kesaktian. Tapi dia malah seperti ini, malah bukannya berarti dia tidak berhasil Yang. Pada awalnya dia berhasil. Dia memperoleh kekayaan. Dia memperoleh kesaktian. Akan tetapi lama-kelamaan bangsa dari golongan hitam
berhasil menipu daya dari bangsa manusia seperti dia. Bahkan sampai anaknya pun dia korbankan untuk dipersembahkan kepada ratunya. Berarti perjanjian dia tuh nggak ada habisnya ya, Yang? Tidak akan pernah habis. Ketika dia sudah kebingungan mencari apa yang akan dia berikan kepada ratunya, ya itulah yang kalian lihat sekarang. Berarti dia sampai mengorbankan keturunannya. Sampai habis keluarganya. Dia pun masih tetap seperti itu. Lantas terus kok bisa yang alat kelaminnya sebesar itu? Atau dia terkena penyakit atau apa? Gara-gara berhubungan dengan jin. Kalau dari bangsa manusia mengatakan itu bisa saja penyakit. Akan tetapi dari bangsa golongan hitam itu adalah kepuasan. Harus seperti itu. Apakah dia bisa diselamatkan? Sebenarnya bisa jika dia menginginkannya. Akan tetapi dia sepertinya lebih nyaman menjadi seperti itu. Karena apa yang ratunya berikan setiap hari itu adalah kepuasan. Jadi malah dia terhanyut dengan semua ini. Maksudnya malah justru dia sekarang menikmati gitu, Yang. Betul sekali. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mengingat apa-apa. Yang ada dalam pikirannya adalah berhubungan badan dengan ratunya. Astagfirullahaladzim. Berarti segitunya ya, Yang ya. Terus gimana ini, Yang? Apakah Yang tahu cara untuk menghadapi dia? Atau agar dia memberikan saya jalan? Karena mungkin lewat jalan ini akan begitu jauh mungkin. Dan bukan jalan yang tepat sini, Yang. Jika sampai malam nanti kalian berhasil lolos, bisa dikatakan kalian terbebas. Kalau udah sampai malam ya mungkin saya akan balik aja ke rumah dan tidak akan melanjutkan perjalanan ini, Yang. Bukan begitu maksudku. Kalian pulang pun jika sosok itu tidak memberikan kebebasan, atau kalian sendiri tidak bisa meloloskan dari penciuman sosok itu, akan sangat percuma. Iya. Jadi ini saya belum tentu kalau mau balik ke rumah itu nggak lancar gitu, maksudnya nggak bisa saja nanti tiba-tiba dia muncul menghadang kita. Betul sekali. Aduh. Terus apakah Yang tahu jalan lain yang mungkin tidak bisa dicium oleh sosok itu? Ada. Apakah kalian sanggup melewati jalan ke sana? Waduh, itu curam sekali ya, Yang. Itulah jalan satu-satunya. Berarti kalau jalan... Karena sosok itu tidak akan bisa melewati perbatasan di sana. Oh, di situ ada batas wilayah masing-masing. Betul. Waduh. Ya, coba lihat lagi nanti lah, Yang. Kita lihat kondisi di bawah itu kelihatannya curam sekali, Yang. Dan takut membahayakan kita. Ya, ini mungkin daripada kami berdua melawan dia, tentunya takutnya kan berdampak yang nggak baik, Yang. Dengan tujuan kita ke sini tuh tidak mengganggu siapa-siapa, hanya ingin lewat saja. Tetaplah berhati-hati jika kalian ingin melewati jalan ini. Apakah di situ banyak sosok-sosok baik seperti jenengan? Banyak juga. Yang saya takutkan, sosok yang kalian temui tadi menghadap kalian di sana sebelum kalian melewati perbatasan.
Iya, baik yang. Ya kalau mungkin memang harus kami hadapi ya nanti pasti kami hadapi. Karena kita pikirkan kita bisa lewat jalan lain, ternyata kita dihadang terus sayang. Siapa lagi yang mungkin ada saran dari? Jika sosok itu ingin berubah menjadi baik, bahkan ingin berubah menjadi seperti kalian lagi, bantulah dia. Oh iya yang, saya juga kepikiran seperti itu yang. Saya ingin menyelamatkan dia. Takutnya ada yang menjadi korban lagi, akan ada lagi yang ditumbalkan ya. Karena pastinya itu sangat merugikan. Terima kasih yang sarannya yang, insya Allah saya akan berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan sosok yang tadi. Kalau memang masih ada cara untuk menyembuhkan dia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Ya lu penunggu nih kene, nyongnya kelalen atau jenenge ya. Jadi gini Mas Doble, kita belum tentu bisa keluar dari hutan ini. Loh, tapi kan kayak bisa ngutet, Bu. Iya, mungkin karena dia sedang mencari kita. Tadi sosok tadi menyampaikan menunjukkan jalan lewat situ. Karena situ ada perbatasan yang mungkin tidak bisa dimasuki oleh sosok tadi. Tapi ya makanya kita juga belum mencoba ke situ. Terus tadi dia ngejelasin nggak, maksudnya dia sosok Oh iya apa benar. terus siapa? Dia jelasin mengenai asal mula dia apa yang tadi itu mengetahui. Dia melakukan perjanjian kepada golongan jin. Pada awalnya dia ini apa menginginkan kesaktian untuk kekayaan, dan mungkin syaratnya dia harus berhubungan dengan sosok jin perempuan. Nah, ketika dia sudah mendapatkan semuanya, yang namanya perjanjian dengan sosok jin kan pastinya nggak ada putusnya ya. Iya benar. Nah, akhirnya intinya malah dia terhanyut. Maksudnya malah kenikmatan mungkin, menikmatinya. Ya bisa dikatakan kayak apa? Maksudnya dia menikmati apanya gitu? Yang menikmatinya hubungan dengan berhubungan para sosok jin perempuan dari golongan hitam. Jadi mungkin Dan yang tadi itu apa malah menyarankan kita kalau kita bisa atau menyuruh kita untuk menyembuhkan dia. apa bisa sosok udah kayak gitu kita sembuhkan? Ya kalau yang nggak tahu sih, ya mungkin lah nggak usah ngurusin itu ya tuh gimana ya. Iyalah. Nggak usah. Terus kayak kepribadi Ki. Tapi ya takutnya dia pernah mengorbankan anaknya sendiri loh. Waduh. Takutnya. Itu maksudnya nggak tumbal ya gue. Iya, dan takutnya ketika dia disuruh oleh ratunya, pasti kan dia menuruti demi kepuasan dia agar dia bisa berhubungan dengan ratunya. Nah makanya itu kadang ada orang yang hilang tanpa jejak kan bisa jadi seperti itu. Awalnya dia mencari kekayaan, kesaktian malah. Ya udah gini Mas Doble, kita coba lewat jalan sana. Kita arah pulang saja lah. Takutnya kita malah muter-muter di sini, terus malam tiba malah kita nggak bawa perlengkapan baterai dan segalanya kan. Tapi ada apa? Ya coba kita lewat jalan awal aja. Kita arah pulang aja. Mudah-mudahan dia tidak bisa mencium bau kita dan kita bisa pulang dengan selamat. Kita matiin dulu teman-teman ya.